Perkenalkan, nama saya Novita Yulianti Pondaat. Saya bersekolah di STIK Tinggi Teologi Jakarta Selatan dengan NIM 863148 Prodi PAK, dan pada saat ini saya tingkat 2 semester 4. Saat ini saya akan menjelaskan tentang psikologi umum. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu spice dan logos. Spice berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi mempelajari tentang ilmu jiwa. Sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung, karena jiwa sifatnya abstrak, tidak berwujud dan tidak berbentuk. Psikologi membatasi pada waktu manifestasi dan ekspor dari jiwa atau mental termasuk, yakni berupa tingkah laku dan proses kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Walaupun sejak dulu telah ada pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia, dalam kurun waktu bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam. Akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, pada tahun 1976, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Ditandai oleh pendirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan, walau tidak terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium, terlengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui sebagai tanggal berdirinya psikologi, yaitu ilmu pengetahuan. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, psikologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang masih muda dibandingkan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu alam, biologi, dan lain-lain. Karena pada akhir abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri dalam hal metode dan penggunaannya. Dan yang menjadi seorang bapak psikologi, yaitu Wilhelm Wundt, ia berusaha untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom sebelum abad ke-19. Psikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara pemecahan masalah jiwa di masa lampau dengan masa modern terutama terletak dalam cara pendekatannya. Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis dan otomistik, sedangkan masa modern dengan pendekatan saintifik ilmiah, yaitu melalui penelitian empirik. Dan dalam psikologi ada pandangan menurut beberapa ahli psikologi. Di antara pengertian yang dirumuskan oleh para ahli di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang kedua, John Claudius Watson memandang psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku nampak lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang dan jawaban atau respon. Selanjutnya yaitu Wilhelm Wundt
yaitu dia berkata bahwa psikologi eksperimental berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, panca indera, pikiran, merasa, feeling, dan kehendak. Selanjutnya, Woodward dan Markowitz mengatakan bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Selanjutnya, menurut dari Singgi Dirgagunarsa berpendapat bahwa psikologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sehingga kita dapat simpulkan dari beberapa ahli dari psikologi bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, dalam mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya.